Baik, mari kita mulai belajar sekarang. Selamat sore semua yang di rumah lewat Instagram, Facebook, Zoom. Ya. Sekarang saya ada di Bandung, bertemu dengan saudara orang-orang hebat. Ini Pak siapa dan Pak Renggolan menang atas COVID-19. Tadi berkesaksian, aduh luar biasa dari Jogja jalan waktu itu. Ya, ada berapa sahabat Tuhan di sini. Nah, kami lagi di Jalan Pasir Kaliki di restoran Rice Tafel. Ada orang Belanda pasti tahu. Baik, kita mau belajar firman Tuhan. Tema yang kita mau pelajari hari ini adalah tentang dua saksi yang ada di Wahyu pasal 11 mulai ayat 1 sampai 14. Saudara, sebelum saya bahas ini, begini. Mengapa kalau orang-orang Kristen, murid-murid Tuhan Yesus itu belajar tentang kitab Wahyu atau tentang akhir zaman selalu merasa ngeri, merasa takut, merasa bingung? Betul atau tidak? Sudah begitu diperparah oleh khotbah-khotbah hamba Tuhan tentang akhir zaman yang justru malah nakut-nakuti. Nah, sekarang dengarkan kalimat ini ya, saudara. Ini saudara kita ini sahabat Oma, obrolan malam dari Radio Suameka yang di Bandung kumpul di sini. Ya, bagi beberapa saudara peserta komunitas Sungai Kehidupan, saudara peserta bukan, ada obrolan malam dari Radio Suara Menara Kasih yang di Nabire. Nah, ini sebagian sahabat Oma yang ada di Bandung. Nah, saudara, begini masalahnya. Mengapa kalau gereja mendengar berita akhir zaman tentang kitab Wahyu dibahas, selalu isinya ketakutan, ngeri? Tidak salah. Loh, kenapa tidak salah? Karena yang khotbah akhir zaman juga sering nakut-nakuti, maafkan saya. Nah, terus bagaimana cara kita bisa mengerti tentang akhir zaman dan tentang kitab Wahyu? Begini. Selama kita ada di posisi dunia, ada di posisi manusia, pasti kita akan ketakutan. Kalau kita dengar khotbah akhir zaman, kita dengar khotbah tentang kitab Wahyu. Tapi ayo hari ini kita pindah ke posisi Tuhan. Ya, bergeser. Kita pindah ke posisi Tuhan. Saya beri contoh begini. Kalau ada dua grup ya sedang mendaki ke sebuah gunung. Wah, di Jawa Barat banyak gunung ini. Kasihan orang Belanda, nggak ada gunungnya di Belanda. Jangan tersinggung ya yang di Belanda. Nah, kalau ada dua grup orang mendaki gunung, ya, yang grup pertama sudah sampai puncak, yang grup kedua baru mulai nanjak dari kaki bukit. Nah, mereka dua grup ini bawa radio, ya, apa istilah terserahlah, ya entah HP, entah pokoknya untuk kontak. Nah, begitu grup pertama sampai ke puncak, lalu mereka cerita ke grup yang masih di bawah. Wih, luar biasa pemandangannya, bunyi cantik sekali. Itu ada laut di sana. Oh, itu kota ini. Wah, itu ada danau itu. Waduh, itu bagus sekali hutan itu. Karena mereka sudah di puncak. Lalu yang masih di bawah mendengar, mana lautnya? Mana? Ya, apa itu danaunya? Mana kota itu? Ayo saya tanya, mereka dua salah atau dua-dua benar? Ngerti nggak pertanyaan saya? Baik yang ngomong sudah di atas, lihat ini lihat itu, yang di bawah, aduh kok kami nggak lihat apa-apa. Dengan pertanyaan saya, mereka ini benar, dua-dua benar atau dua-dua salah? Atau salah satu benar, salah satu cara? Jawabannya dua-dua benar, dua-dua tidak salah. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Lalu kenapa mereka ribut? Jawabannya karena posisinya. Yang di atas jelas melihat luas, kemana saja
sejauh mata mereka bisa memandang. Yang masih di bawah kaki gunung, ya nggak bisa melihat apa-apa karena terhalang. Nah, saudara, begitulah cara kita mengerti akhir zaman, cara kita mengerti kitab Wahyu. Ayo sekarang kita naik ke posisi Tuhan, melihat kitab Wahyu, melihat khotbah akhir zaman dari sisi Tuhan, jangan dari sisi kita. Beda sekali, maaf. Maka itu kenapa tiap kali saya diminta mengajar akhir zaman, saya diminta mengajar kitab Wahyu, selalu beda. Hampir semua hamba Tuhan yang mengkhotbahkan akhir zaman dan kitab Wahyu. Maaf, bukan saya merasa lebih baik dari yang lain, tidak. Karena posisi saya sudah ada dengan dia di sana. Jadi melihat akhir zaman ini ternyata indah. Tolong catat bagi yang belum pernah tahu, termasuk saudara di sini ya, sobat koma, obrolan malam. Begini, yang disebut akhir zaman adalah berakhirnya zaman pemerintahan manusia. Tolong catat. Dan dimulainya zaman pemerintahan kerajaan surga di bumi. Nah, istilah yang saya temukan, ingat loh, kan cuma ada dua kekuatan. Kalau nggak surga, ya neraka. Kalau nggak Tuhan, ya setan. Ya. Nah, artinya begini. Ini Amerika lagi tegang, lagi ribut karena mau pemilu. Wih, ngeri. Saudara, ternyata dari teman-teman saya, anak-anak saya di Amerika yang cerita pemilu ini, wih, ternyata pemilu Amerika lebih kotor caranya daripada pemilu Indonesia. Cari data, saudara. Mereka saling perang. Walaupun cuma dua partai di Amerika, Republik dan Demokrat, ternyata mereka perang dan caranya saingan kotor, saudara. Mereka menghalalkan segala cara. Maaf, kalau di Indonesia kan pakai permainan agama. Nah, waktu saya dengar itu saya sampai nggak percaya, benar. Jadi kesimpulan saya, ya ampun, saya pikir orang Amerika itu lebih pintar daripada orang Indonesia. Ternyata demi kekuasaan mereka menghalalkan segala cara. Pokoknya satu harus dijatuhkan. Nah, sekarang ini dunia sedang pemilu. Nah, tolong ya sampaikan kepada saudara kita yang lain. Dunia sedang pemilu, memilih pemerintahan baru. Nah, sama seperti Indonesia tahun 2019 yang lalu, kandidatnya cuma satu, nomor 1 dan nomor 2. Nah, di Amerika juga cuma 2 kandidatnya, Republik atau Demokrat. Nah, ternyata pemilu dunia ini sama, kandidatnya cuma 2, setan atau hantu, ya, neraka atau surga. Nah, ini sedang perang, sedang kampanye sekarang, saudara, untuk memilih satu. Nah, kita lihat doa Bapa kami. Ini yang sedang digenapi oleh Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Ini akhir zaman. Datang kerajaannya. Dan jadilah kehendakmu. Nah, kalimat yang betul, supaya bumi jadi seperti surga. Nah, seharusnya akhir zaman dan kitab Wahyu itu menyenangkan, sebab gereja harus memilih dari 2 kandidat ini. Betul? Nah, coba yang di sini tolong baca Wahyu 11 ayat 15. Ini yang sahabat Komaya, seorang di rumah juga mengikuti. Wahyu 11 ayat 15. Ini luar biasa. Seharusnya begini gereja itu. Jadi jangan takut tentang akhir zaman. Jangan takut baca kitab Wahyu. Wahyu 11 ayat 15. Udah? Kita baca. Ada belum? Ya, 1, 2, 3. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan mendengarkan suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Perhatikan kalimat terakhir. Perhatikan kalimat terakhirnya. Dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya.
Saya senang tahu kegenapan ayat ini, bahwa Yesus itu akan jadi raja, memerintah di bumi sampai selama-lamanya. Nah, kalau kandidatnya cuma 2, maaf ya saudara, mengapa rata-rata gereja yang khotbah akhir zaman itu lebih membesar-besarkan antikris? Loh, betul tidak? Padahal kalau sudah buka Google, ya, antikris, kata antikris, ini ngeri. Cuma dicatat 5 kali di Alkitab. Saya kaget pertama kali tahu, Google saja menulis antikris itu cuma 5 kali dan adanya di 1 Yohanes pasal 2. Mengapa yang tertulis 5 kali bisa mendominasi khotbah akhir zaman? Padahal nama Yesus berapa ribu kali yang tertulis. Mengapa nama Yesus yang ribuan kali bisa kalah dengan yang tertulis 5 kali? Maka itu maaf, saya harus berkata, pendeta-pendeta yang khotbah akhir zaman selalu mengumpulkan antikris, saudara sedang kampanye untuk dia. Tahu tidak? Betapa bodohnya gereja kalau kita mengkampanyekan si satu itu. Harusnya kan kita mengkampanyekan Tuhan Yesus yang jelas tertulis di Alkitab bahwa dia akan jadi raja dan memerintah di bumi. Nah, jadi mulai hari ini, kalau masih ada yang ketakutan mendengar khotbah akhir zaman, masih ada yang ketakutan mendengar khotbah kitab Wahyu, maaf, saya langsung mengatakan, saudara ada di posisi setan, bukan di posisi Tuhan. Maaf. Apa artinya waktu Yesus bangkit sudah mengalahkan semuanya? Kalau kita masih mempercayai antikris yang bekerja begitu ngeri, sudah biarin. Harusnya saudara dan saya mengkampanyekan hebatnya Tuhan Yesus. Setuju tidak? Harusnya begitu. Karena pemerintahan atas dunia akan dipegang oleh Tuhan kita dan Kristusnya. Nah, itu kan indah kalau kita melihat fakta ini. Jelas ya, kasihan Tuhan saudara, kalau di akhir zaman ini kita menjadi kampanye yang satu itu, bukan mengkampanyekan Yesus Kristus Tuhan kita yang pasti akan menang dalam pemilu dunia ini untuk memilih satu pemerintahan baru. Ayo kita berubah mulai, jangan takut. Akhir zaman itu membuat kita makin bergairah, makin antusias. Ya, kalau sama seperti pemilu Indonesia yang belum lama, yang satu grup dukungnya nomor 1, satu grup dukungnya nomor 2, itu wajar. Sama seperti pemilu Amerika, yang satu dukung Demokrat, satu dukung Republik, nggak apa-apa, silakan, itu pilihan manusia. Nah, kalau pemilu dunia hanya 2 kandidatnya, betapa celakanya kalau gereja, kalau murid-murid Yesus dukung yang satu. Loh, betul tidak? Selalu ngomongin yang satu, itu kan jahat sekali. Ayo mulai hari ini kita mengkampanyekan Yesus Kristus Tuhan, ya, karena dia menang. Nah, sekarang kita buka Wahyu pasal yang ke-11. Saya akan baca dengan ringkasnya Wahyu pasal 11 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Ini yang Tuhan katakan, ya, 2 saksi Tuhan. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu. Bulu itu zaman dulu kalau mengukur kan belum ada sentimeter, jadi pakai batang bambu yang sudah ditentukan secara internasional zaman itu, bukan disebut meter, hasta. Ya, nah ukuran ini sudah baku, ya, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Tuhan dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Jadi yang akan diukur
itu bukan dunia ini, tetapi saudara dan saya, hidup ibadah kita, hidup kita sebagai murid Yesus akan diukur. Toh kata diukur, dicocokkan dengan standar surgawi. Saudara, saya percaya bulu ini, tongkat pengukur ini, kalau sekarang kita lihat adalah COVID-19. Ngerti nggak maksud saya? Loh, kenapa COVID-19? Karena sekarang lihat, dengan adanya COVID-19, gereja dimurnikan atau tidak? Dengan adanya COVID-19, yang namanya pelayanan dimurnikan atau tidak? Sudah luar biasa. Maafkan saya, berpuluh-puluh tahun, maaf, kalau sudah Jumat sore, hamba Tuhan, para pengkhotbah, worship leader, WL, singer, pemain tamborin, pemain musik, ushers, maaf, sudah sibuk mulai Jumat sore. Maaf, bukan sibuk untuk ngurus hati mau pelayanan minggu, tapi sibuk ngurus baju yang mau dipakai minggu itu model apa. Saya berkata betul atau salah? Ngeri, saudara. Dengan lampu-lampu yang bergemerlapan, dengan LED yang ratusan juta, dengan sound system musik yang wow. Maka itu orang ibadah nggak beda dengan ke nightclub, ke disco. Maaf, rasanya kalau sudah gelap-gelip, sudah begini, sudah begitu, musik yang meriah, itu Tuhan hadir. Silakan ngomong begitu. Tapi setelah COVID-19 muncul, mimbar gereja sudah tidak laku lagi. Ini ukuran. Kita sedang diukur hidup rohani kita. Sudah betul belum menurut firman Tuhan ini? Ngeri. Jadi bersyukur kepada Tuhan. Maaf saudara, jangan tersinggung ya. Yang belum tahu gak usah tahu apa. Berapa kali saya diundang khotbah di gereja-gereja besar, ternyata tidak sedikit belum gereja. Maaf ini, maaf ya, jangan tanya gereja yang banyak. Itu istri-istri pendeta, istri gembala, itu bawa kastar sendiri, bawa orang salon. Pertama saya lihat, belum apa dia menikah? Oh enggak Pak, ini untuk ibu gembala. Kalau sudah 2 kali kebaktian, nah kemarin keringat mulai apa? Nah itu mereka dandannya lagi, Bu. Saya pikir luar biasa juga. Ada yang tahu nggak kira-kira? Nah ini luar biasa. Sekarang nggak. Jadi gelombang PHK di masa COVID-19 itu tidak hanya untuk karyawan pabrik, karyawan usaha. Gelombang PHK di masa COVID-19 termasuk penyanyi, pemusik, pelayan gereja di PHK semua. Apa sih perlu? Dirumahkan. Maaf saudara. Jadi COVID-19 itu menggenapi ayat 1 Wahyu 11. Sedang diukur, sudah cocok enggak dengan standar surgawi hidup kita ini? Doa-doa penyembahan yang sebelum COVID ini hanya dilihat waktu kita di gereja. Kita nyanyi-nyanyi lagu-lagu penyembahan yang kuat, dengan rohani, suasana yang syahdu, suasana yang apa, terus kita angkat tangan, terus mata kita merem-merem, terus kita menangis. Maaf, hari-hari ini nggak laku semua itu. Tuhan melihat kesungguhan kita ketika kita di luar gedung gereja. Begitu saya baca lagi, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah. Yohanes, ini Yohanes murid Yesus, bangun kamu berdiri, ukurlah bait suci.
Berani berkata bait sucinya di Yerusalem? Salah. Siapa bait suci sekarang? Diri kita, hidup kita, suruh ukur. Diukur pakai apa? Satu, bait suci diukur. Kedua, mezbah. Kenapa harus mezbah? Karena ibadah dalam hukum Taurat ditentukan oleh mezbah korban. Nah, selama ini kata mezbah korban banyak hamba Tuhan yang prosperity gospel, Injil kemakmuran, selalu berkata persembahan uang. Salah. Roma 12 ayat 1 dan 2 jelas, persembahkanlah tubuhmu. Hidup ini bukan uang. Banyak orang Kristen sudah memberikan uangnya, tapi belum tentu memberi hidupnya. Nah, ini konsep yang salah. Dipikir kalau sudah memberi uang kepada Tuhan terus bebas, aku bisa buat ini buat itu, yang penting aku sudah memberi persembahan. Ini jahat di mata Tuhan. Ukur mezbah korban itu yaitu persembahan tubuh kita ini. Dan dikatakan mereka yang beribadah di dalamnya. 1 Petrus 4 ayat 17 disebutkan. Saya bacakan aja ya, supaya saudara tahu. 1 Petrus 4 ayat 17 ini menakutkan. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Tuhan sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Ngeri nggak? Sudah dimulai penghakiman dengan COVID-19 ini. Dan Papa bilang penghakiman harus dimulai dari dalam gereja Tuhan, yaitu kita. Belum selesai. Dan jika penghakiman itu dimulai dari kita, pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Tuhan? Nah, Petrus menulis ayat 18 seperti yang terus Tuhan Yesus katakan di Matius 24, ya. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Wih, saudara, dengan COVID-19, puji Tuhan, orang benar sedang dimurnikan. Karena ibadah kita bukan ibadah yang dilihat orang, tapi ibadah yang dilihat Tuhan. Karena kita ibadah di rumah, nggak dilihat. Nah, ketahuan bukan? Yang pusat ibadahnya gedung megah, musik, sound system, lampu, maka nggak betah ibadah di rumah, karena nggak dilihat siapa-siapa, mau show ke siapa. Maka itu kalau sebelum COVID ini lewat, saya ulangi kalimat ini, sebelum COVID-19 ini lewat, kiranya Tuhan menemukan kita berkenan kepada Dia. Jangan ada seorang pun di antara kita masih mengharapkan sudahlah COVID-19 kamu cepat pergi supaya kami bisa mulai ibadah lagi di gedung, yang bisa lompat-lompat, angkat tangan semuanya. Jangan, saudara. Tuhan memang tidak menciptakan COVID-19, jelas. Tapi Tuhan pakai COVID-19 jadi tongkat pengukur hidup ibadah kita yang gak dilihat orang, tapi hidup sehari-hari di rumah 24 jam penuh, dari bangun pagi sampai tidur malam. Ketika dunia ada istilah work from home, ya, WFH, itu menjadi mendunia. Work from home, kerja itu di rumah. Anak-anak sekolah, guru-guru pun gak bisa tatap muka di rumah. Inilah ukuran penghakiman itu. Sudahkah kita berkenan kepada Dia dalam ibadah kita yang benar? Kembali ke Yohanes Wahyu pasal 11 ayat 2 sekarang. Tetapi kecualikan, Yohanes 11 ayat 2. Tetapi kecualikan apa? Pelataran bait suci
yang di sebelah luar, janganlah kau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Bagi saudara belum tahu struktur tabernakel Musa, Bayu sebenarnya. Nah, ada 3 ruangan, ya, 1 halaman itu pertama, 2 ruangan kudus. Halaman itu ada 2 alat, ya, mezbah bakaran, ya, dan mezbah pembasuhan. Masuk ke ruangan suci ada 3 alat, ya. Yang pertama mezbah jubah, lalu sebelah kiri itu meja tempat 12 roti, yang sebelah kanan itu kaki dia. Nah, ada tirai 4 lapis yang menutup. Ini itu hanya imam besar yang boleh masuk ke situ setahun sekali. Nah, di balik tirai itu namanya ruang maha kudus. Di situ ada tabut perjanjian, tempat Yahweh Tuhan hadir. Nah, ini 3 ruangan. Lalu dikatakan di ayat 2 yang pelataran yang halaman dosa diukur. Nah, di dalam istilah firman Tuhan, maka Kristen dibagi 3. Kristen halaman yang masih di luar, masih kena udara dunia, ya, masih terkontaminasi dengan semua hal yang di dunia ini. Nah, itu gak usah diukur, maaf, sebab itu akan diinjak-injak. Ngeri sekali. Tapi yang di ruangan kudus dan ruangan maha kudus itu yang diukur oleh Tuhan. COVID-19 itu menunjukkan, maafkan saya, jangan tertuduh, maafkan saya, COVID-19 itu membuktikan saudara dan saya masih ada Kristen halaman, atau kita sudah masuk ke ruang kudus, atau tambah masuk ke ruang kudus. Jangan tanya saya, terus tandanya apa? Masing-masing kita ngerti. Ditentukan bagaimana hubungan kita dengan Bapa di surga. Maaf kalau selama ini permainan alat musik, ya, WL yang penuh urapan, lagu-lagu pujian yang begitu syahdu, indah, meriah dan semuanya, itu yang menolong kita untuk bisa masuk ke hadirat Tuhan. Hari-hari ini kita harus bertobat, karena itu semua tidak ada lagi gara-gara COVID-19. Maka itu saudara dan saya harus menemukan posisi diri kita. Apakah tanpa musik, apakah tanpa singer, apakah tanpa WL, saudara dan saya tetap tahu Tuhan hadir di hidup kita atau tidak. Berarti nggak masuk ini, saudara. Nah, kalau begitu kita bukan Kristen yang di halaman lagi. Maka itu COVID-19 ini walaupun mengerikan, yang mati sudah nggak tahu berapa banyak, tapi ini Tuhan izinkan untuk mengukur hidup ibadah kita di hadapan Dia yang tidak tergantung apa-apa. Yusuf di penjara tetap beribadah kepada Tuhan. Musa di pembuangan tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Betul tidak, saudara? Nah, Paulus di penjara tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Apa buktinya? Dari penjara Paulus menulis firman yang kita bisa pegang sampai hari ini dalam kitab suci kita. Itu kan keren sekali. Nah, seperti itu, maka itu saya ulangi lagi, mumpung si COVID masih ada di dunia, mari kita melatih diri kita untuk beribadah dengan benar, tidak tergantung gedung, AC, alat musik, pemimpin pujian, tidak, langsung berhubungan dengan Bapa di surga, karena kondisinya begini. Nah, saudara, kita nggak usah bahas tentang Musa dan Elianya, tapi Tuhan memberikan 2 saudara kita ini perbedaan urapan yang luar biasa. Coba perhatikan. Musa itu menerima hukum. Elia itu punya kuasa Roh Kudus hebat. Jadi maksudnya di akhir zaman ini, saudara dan saya ulangi, di akhir zaman ini gereja Tuhan yang benar harus hidup di dalam kuasa hukum Tuhan, yang itu firman-Nya, dan harus hidup
dipimpin, dikuasai, diikat, dibelenggu oleh Roh Kudus. Itulah artinya Musa dan Elia. Karena memang dua saudara kita ini punya perbedaan yang luar biasa. Ini kebenaran yang kita harus tahu, saudara. Nah, maka itu, ayo hari ini kita sungguh-sungguh hidup di dalam hukum Tuhan. Saya minta maaf lagi ya, tapi ini fakta. Sebelum ada COVID-19, di banyak gereja karismatik seperti ini, waktu untuk nyanyi katanya memuji Tuhan, maaf sebagai katanya, itu jauh lebih panjang daripada waktu untuk mendengar firman. Maaf ya, saudara jangan tersinggung. Nah, apalagi kalau gereja-gereja tersebut tem musiknya itu, maaf, jual album lagu-lagu mereka. Ngerti nggak maksud saya? Maaf kan, sambil promosi albumnya jadi dinyanyikan ulang-ulang. Maaf, karena jadi bisnis. Dan memang saya tahu ada lagu-lagu yang memang luar biasa murah. Betul tidak? Kita nggak boleh meniadakan. Tapi tidakkah secara psikologis itu sudah bisa dibuktikan bahwa musik itu bisa mempengaruhi jiwa orang? Betul atau tidak? Musik itu bisa buat orang menangis, orang terharu, orang gembira, karena ritmenya, ya, iramanya itu menghentak-hentak. Nah, itu pengaruh. Maka itu maaf, tidak sedikit orang berkata begini, aduh tadi aku kebaktian, hadirat Tuhan luar biasa, urapannya kuat. Saya sering tanya, apa yang kamu rasakan? Ya, aku bisa menangis itu dan merinding-merinding waktu dengar pujian. Nah, ini berbahaya, saudara, karena musik bisa membuat halusinasi kita. Maaf saya berkata, musik itu bisa mempengaruhi alam bawah sadar kita. Musik itu bisa merangsang jiwa emosi kita. Berarti nggak perlu Roh Kudus, cukup musik, permainan musik. Cari apa itu di Google tentang sejarah musik, tentang irama-irama tertentu, itu bisa mempengaruhi jiwa kita. Nah, dengan COVID-19 kita ini dimurnikan, sudah nggak ada lagi. Saudara dan saya dipaksa dalam tanda kutip untuk jumpa Tuhan secara pribadi, betul atau tidak? Tanpa dirangsang, distimulir, atau ya distimulasi, tanpa sendiri. Maka itu paling banyak di masa COVID-19 ini, orang yang paling banyak tanya, aduh beda loh kode. Saya ini dulu kalau masa dibebakkan di gereja itu, saya bisa merasakan kehadiran Tuhan karena musiknya, karena pujiannya. Saya bilang, nah itu bahaya. Itu bahaya saja. Kalau saudara tidak bertobat, selalu menantikan musik dan pujian, baru bisa saudara merasakan hadirat Tuhan. Itu berbahaya. Iya, tapi kan Daud pakai alat-alat musik. Nah, kembali ke Daud memang. Tapi kan cuma zaman Daud, zaman Yusuf, zaman Abraham, zaman Musa, zaman Paulus, zaman nabi-nabi itu mana ada alat musik? Tetap Tuhan hadir dan Tuhan berbicara kepada mereka. Dan kita punya firman sampai hari ini. Maaf ya saudara, maka itu COVID-19 memurnikan kita. Jadi dengan dua saksi Tuhan ini, saudara dan saya di akhir zaman, di masa COVID-19 hanya diminta dan dituntut hidup oleh kuasa firman dan kuasa roh, bukan oleh kuasa musik. Maaf.
hati-hati. Saudara, inilah fakta yang harus kita temui dalam hidup kita. Saya lanjutkan ya, ayat yang ke-6 ya, Wahyu 11. Mereka yaitu Musa dan Elia mempunyai kuasa menutup langit. Wah, hebat sekali. Memang ya. Kan Elia berkata, tanpa kataku enggak akan ada hujan. Wih, keren betul. Tapi dengan kataku akan ada hujan. Nah, saudara, ini yang dicari oleh manusia di dunia pada akhir zaman. Apakah kuasa firman itu sudah keluar dan bekerja lewat hidup kita, yang keluar lewat mulut kita, sehingga ketika gereja bicara kepada dunia atas nama Tuhan dan untuk Tuhan, dunia melihat, wih, betul kata-katanya. Itu maksudnya. Ya, terus ayat 6. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Musa, betul? Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Bukan Tuhan yang menghendaki, tapi Musa dan Elia. Nah, seperti itu kerinduan Tuhan atas gerejanya di masa COVID-19 ini. Kata-kata kita sudah penuh kuasa seperti Musa dan Elia atau belum? Nah, kalau saudara melihat cara saya menyampaikan firman ini, kan nggak ada ketakutan. Justru kita dibuat berlomba-lomba untuk itu memiliki kuasa Musa dan kuasa Elia, supaya dunia itu tahu. Keren toh kalau begini, nggak usah takut dengan khotbah akhir zaman, dengan penulisan kitab Wahyu, karena itu indah. Ayat 7. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Wih, jangan takut. Berarti nanti kita akan dibunuh. Nah, itu salah konsepnya. Kalimat ini artinya dari hidup manusia kita akan diproses menjadi manusia pakai tubuh kemuliaan. Lo kok bisa? Lihat waktunya ya. Dan apabila, ayat yang ke-8, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Oke? Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Nah, 3,5 hari itu kan waktu Yesus mati sampai bangkit. Nah, ini nyimpang sedikit. Saudara, tulisan ini tulisan tertua di dunia tentang hebatnya televisi. Betul? Bagaimana ada peristiwa di jalan besar di Yerusalem, tapi seluruh dunia bisa menyaksikan. Ini berapa ribu tahun yang lalu di kitab Wahyu. Sekarang dengan televisi kita tahu terjadi apa di Amerika, 2 detik kemudian sampai Indonesia beritanya. Betul nggak? Nah, inilah hebatnya Alkitab. Ini nubuatan tentang televisi yang akan mempengaruhi dunia luar biasa. Oke? Terus ayat 10. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Wih, ini yang harus terjadi. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti arti firman. Jadi dalam nubuat Wahyu ini, kehadiran saudara dan saya sebagai gereja Tuhan itu harus menakutkan mereka yang diam
di atas bumi ini. Karena pelayanan Musa dan Elia itu merupakan siksaan bagi orang-orang berdosa yang nggak mau bertobat. Betul tidak, saudara? Ini, maaf, saya beri contoh yang di Indonesia ya, yang di negara lain ikuti saja. Satu-satunya presiden di Indonesia yang kehadirannya, ya dengar, satu-satunya presiden di Indonesia yang penampilannya, yang pemerintahnya, yang kehadirannya merupakan siksaan bagi para koruptor. Nanti hanya Jokowi. Lu ya atau tidak? Iya. Itu. Maka itu pemerintahan Jokowi terus digoncang. Sebab kehadiran Jokowi merupakan siksaan bagi para perampok-perampok itu. Nah, jadi seharusnya gereja itu seperti Jokowi. Kan kebalik. Yang seharusnya pemerintahan bangsa ini seperti gereja, yang menjadi siksaan bagi para pendosa. Karena kehadiran gereja membuat orang berdosa nggak bisa bebas lagi melakukan kejahatan. Maka itu mereka benci. Lihat di Indonesia, semua dipersoalkan. Ngeri. Jangan main-main itu dua. Ya, lihat tanda salib dipersoalkan. Ya enggak. Ngecat di perempatan jalan dipersoalkan. Maaf, apa saja dipersoalkan. Pohon cemara dipersoalkan, ya nggak tahu, nggak usah tahu ini ya. Aneh. Nah, inilah bukti seharusnya gereja seperti itu, menakutkan, menjadi siksaan buat mereka. Tapi tunggu. Lihat ayat yang ke-11. Diulangi lagi waktunya. 3,5 hari kemudian. Saudara nanti cari buatan kitab Daniel 3,5 masa. 3,5 masa ada kata ini. 2 kali 3,5 masa. Oke, saya nggak bahas apa, cuma menunjukkan saja. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Tuhan ke dalam 2 saksi yang dibunuh itu, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Jadi nggak usah takut dengan semua serangan ini. Cuma sebentar, 3,5 hari, nggak lama. Saudara, dengan ini kita bangkit nggak? Oh ya, wih, luar biasa. Maka itu ayo kita semangat mengerjakan pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Karena Tuhan ingin dipermuliakan lewat hidup kita semuanya. Maka itu mari kita terima kuasa Musa dan kuasa Elia dalam hidup ini. Itu luar biasa, saudara. Rindu enggak untuk ini segera terjadi, saudara? Maka itu lihat, betul nggak saya katakan di awal tadi? Kalau saudara nggak pindah ke posisi Tuhan, kalau saudara masih di kaki bukit, nggak mau cepat-cepat naik ke puncak bersama Yesus duluan naik, ribut terus kita di bawah ini, karena memang kita nggak lihat apa-apa. Tapi kalau kita sudah naik ke posisi Tuhan, wih, melihat dunia ini semuanya jadi kecil, betul nggak? Kecil di bawah kita semuanya. Maka itu kalau masih ada di antara kita yang melihat masalah itu besar, padahal itu kecil. Kenapa kecil ya? Tuhan Yesus sudah bangkit. Ingat Efesus 1 ayat 21-22, segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia diangkat paling tinggi di antara semua nama yang ada di bumi. Nah, kalau dia ada di posisi paling tinggi, dan menurut Efesus 2:6, saudara dan saya juga sudah didudukkan oleh Bapa di surga bersama Kristus, berarti posisi kita juga tinggi. Begini ilustrasi saya. Sebelum saudara bisa melihat dari ketinggian, berarti kita masih ada di bumi.
Kalau saudara dan saya masih di bumi, melihat kesulitan kecil pun tetap gede karena di depan kita. Tapi kalau kita sudah ada di tinggi, maka itu cek diri sendiri. Kita melihat masalah berhadapan gini, atau kita sudah melihatnya begini? Ngerti nggak maksud ini? Kalau saudara dan saya sudah ada di posisi Tuhan, kita melihat masalah itu begini. Oh ya, yang mana ya? Kecil benar, nggak kelihatan aku. Tapi kalau selama ini kita masih lihat ini gede, di PHK itu masalah besar, nggak ada duit itu masalah besar. Aduh, kok sakit begini? Aduh, jangan-jangan ini COVID. Aduh, begitu. Berarti kita masih ada sejajar dengan mereka. Ngerti nggak ilustrasi ini, saudara? Ini kebenaran yang kita harus pelajari dalam hidup kita. Serius sekali, saudara. Ya, saya ulangi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Tuhan ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit. Musa yang dibunuh bangkit lagi, dan semua orang yang melihat mereka bagaimana? Baca ayat 11. Dan semua ayat 12, ayat 11. Dan semua orang yang melihat mereka bagaimana? Menjadi sangat takut. Amin. Kan kebalik. Kalau selama ini kita yang takut lihat mereka, tapi kalau Roh Musa, Roh Elia kepada kita, dan posisi kita sudah pindah ke posisi Tuhan, mereka yang takut lihat kita. Maka itu mari kita tanya pada diri kita sendiri, kita ada di posisi yang mana? Ini kebenaran yang harus kita miliki dalam hidup kita. Jangan dibalik. Stop. Jujur loh saudara, jujur. Siapa yang masih ribut hal kecil, tersinggung karena orang ngomong, tersinggung karena usul kita nggak diterima, terus kita ribut, tersinggung karena kita nggak dihargai, itu kecil-kecil. Bagaimana saudara akan menang melihat yang besar? Kalau cuma kecil-kecil aja kita masih kalah dalam hidup ini. Maka itu posisi kita itu penting. Sebelum kita lanjut, Wahyu 14 ayat 1. Coba ya. Oh, ini keren sekali. Wahyu 14 ayat 1. Supaya kita tahu. Ya, Wahyu 14 ayat 1. Mari kita baca di sini sama-sama. 1, 2, 3. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dari mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Stop dulu. Saudara, ternyata inilah satu-satunya tulisan di seluruh Alkitab yang memberitahu kita bahwa suatu saat nanti saudara dan saya harus berdiri bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Bukit Sion. Ingat, di Yerusalem ada 2 bukit penting, 1 bukit Moria, itu tempat bait suci, 2 bukit Sion, tempat istana raja. Nah, kalau ayat ini tertulis bahwa suatu hari nanti Tuhan Yesus di istana kerajaannya akan mengajak berdiri orang-orang benar dan para pemenang yang cirinya cuma 2, di mereka ada nama Yesus, nama anak domba itu Yesus, dan nama bapaknya itu Yahweh Elohim. Maka saudara dan saya yang punya cara berpikir, pikiran anak domba yang Yesus, pikiran Yahweh Elohim, kita berdiri bersama-sama. Ayo. Dari banyak penulisan di Alkitab begini, sebelum Wahyu kita berdiri di hadapan anak domba. Sekarang kita bongkar, apa bedanya berdiri di hadapan dan berdiri bersama? Ini penting. Ayo jawab. Apa bedanya berdiri di hadapan anak domba dan berdiri bersama-sama? Beda tidak? Sangat beda. Bedanya bagaimana? Bersama-sama menjadi satu. Ya, bersama-sama menjadi satu.
Terus kalau berhadapan terpisah. Yang lain, kalau berdiri di hadapan dengan berdiri bersama-sama. Saya nggak bisa ikut ngetik apa suara nulis di Instagram, di Facebook, bisa. Bersama-sama secara. Iya. Kalau berdiri di hadapan, dia Tuhan, kita hamba. Kalau berdiri bersama-sama sejajar. Bayangkan saudara, kenapa gereja nggak banyak ngerti ayat ini? Maka itu ayo, kalau pikiran kita, cara berpikir kita bukan pola pikir duniawi lagi, karena ada nama Yesus dan nama Yahweh Elohim, itu Papa kita, maka cara hidup kita pasti berubah. Amin. Amin. Cara hidup kita pasti berubah. Kita nggak usah ngurusi hal-hal yang remeh, sampah-sampah dunia, ya enggak. Karena urusan kita dengan urusan surga. Jadi ini posisi kita, berdiri bersama-sama, bukan di hadapan. Maka itu posisi ini yang membuat dunia ketakutan, karena kehadiran saudara dan saya menjadi siksaan buat mereka. Setan-setan gemetar kalau melihat saudara dan saya, gereja akhir zaman ini diurapi dengan kuasa Musa dan kuasa Elia. Mereka tersiksa. Ayo kita bangkit. Jangan takut menghadapi akhir zaman ini. Kembali ke Wahyu 11. Sekarang ayat yang ke 12. Terima kasih Pak Nenggolan. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Wah, kita menang bukan, kita diajak. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Ini kemenangan. Amin. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu runtuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan. Hasilnya lalu mereka memuliakan Tuhan yang di surga. Celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah celaka ketiga akan segera menyusul. Jadi masih ada yang lain. Saudara-saudara dalam komunitas Sungai Kehidupan, ayo hari ini kita semangat betul-betul menantikan kedahsyatan Tuhan ini. Amin. Jadi ini kita tunggu akhir zaman itu. Nggak usah ketakutan melihat pemerintahan yang luar biasa yang menjanjikan buat kita semua. Ayat terakhir, Wahyu 5 ayat yang ke-10. Cuma sayang dalam bahasa Indonesia ada terjemahan yang kurang tepat. Ya, saudara boleh lihat terjemahan yang lain. Ini bahasa Indonesia terjemahan baru. Saya nggak tahu terjemahan yang lain karena sekarang di Indonesia punya 9 Alkitab terjemahan bahasa Indonesia yang berbeda-beda. Ya, begini Wahyu 5 ayat yang ke-10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Nah, ini salah. Yang betul, dan Tuhan Yesus anak domba telah membuat gerejanya menjadi raja-raja dan menjadi imam-imam bagi Tuhan kita. Ayo baca sama-sama kalimat terakhir. 1, 2, 3. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ini pemilu dunia. Amin. Jadi saudara dan saya akan diajak memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, kenapa sih pendeta-pendeta gak khotbahkan yang ini? Kok selalu antikris, aniaya, ada pengangkatan saudara? Sudahlah itu urusan nanti. Yang sekarang, ayo kita rame-rame mendukung pasangan yang mana dari dua pasangan ini, Yesus Kristus dan setan, kerajaan surga dan kerajaan neraka. Awas kalau kita salah dukungan. Betul? Nah, senang gak kalau kita mendengar hal seperti ini? Pasti menyenangkan. Karena dunia akan diperintah oleh gerejanya bersama dengan Tuhan Yesus.
Ayo kita bersemangat, nggak usah takut melihat keadaan akhir zaman ini. Amin. Inilah berita yang Tuhan cari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tepuk tangan buat diri sendiri. Woi.